Kerajaan Sriwijaya atau biasa disebut Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang kuat di wilayah Pulau Sumatera dan memberi pengaruh banyak di Nusantara. Dengan daerah kekuasaan membentang dari Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di dalam bahasa Sanskerta, Sri artinya bercahaya dan Wijaya artinya kemenangan. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya ini berawal dari abad ke-7. Ait Sing, seorang pendeta Tiongkok, menuliskan bahwa ia tinggal selama 6 bulan saat mengunjungi Sriwijaya, yaitu tahun 671. Prasasti sejarah yang paling tua mengenai kerajaan Sriwijaya juga berada pada abad ke-7 di Palembang, yaitu Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682. Dikarenakan terjadi beberapa peperangan, diantaranya serangan dari Raja Dharmawangsa Teguh di tahun 990 dari Jawa, menjadikan pengaruh kerajaan Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai berkurang, dan serangan Rajendra Chola I dari Coromandel di tahun 1025. Selanjutnya, di tahun 1183, Sriwijaya di bawah kendali kekuasaan Kerajaan Dharmasraya. Setelah Sriwijaya runtuh, kerajaan ini terlupakan dan eksistensinya baru diketahui secara resmi tahun 1918 oleh sejarawan Jos Codes dari Perancis. Tidak ditemukan catatan lebih lanjut mengenai kerajaan Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Masa lalunya yang sudah terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia terkini yang mendengar mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya sampai tahun 1920-an, ketika sarjana Perancis Jos Codes menyebarkan penemuannya dalam koran berbahasa Belanda dan Indonesia. Codes menyatakan bahwa referensi Tiongkok dalam San Futsi sebelumnya dibaca Sriboja, dan beberapa prasasti dalam Melayu kuno bersumber pada kekaisaran yang sama. Kerajaan Sriwijaya menjadi ikon kebesaran Sumatera awal dan kerajaan besar Nusantara di Jawa Timur selain Majapahit. Pada abad ke-20, kedua kerajaan tersebut menjadi rujukan oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwasannya Indonesia adalah salah satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Tertulis berbagai macam nama Sriwijaya. Orang Tionghoa menyebutnya San Futsi, Sihlifosi, atau San Foki. Dalam bahasa Pali dan Sanskerta, kerajaan Sriwijaya disebut Javadeh dan Yavades. Khmer menyebutnya Melayu dan bangsa Arab menyebutnya Zabat. Banyak nama menjadi alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Sementara dari peta Ptolemeus ditemukan keterangan mengenai adanya 3 pulau Sabadeh Bay yang dimungkinkan berkaitan dengan Sriwijaya. Pierre-Yves Mengwen melakukan observasi sekitar tahun 1993 dan berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Sabu Kingking dan Seguntang, terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang. Namun sebelumnya Sukomo berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya terletak pada wilayah Sehiliran Batanghari antara Muara Sabak sampai Muara Tembesi di Provinsi Jambi sekarang, dengan catatan Melayu tidak di wilayah tersebut. Jika Melayu pada wilayah tersebut, ia cenderung pada pendapat Muens, yang sebelumnya juga telah mengeluarkan pendapat bahwa letak dari pusat kerajaan Sriwijaya berada pada wilayah Candi Muara Takus, Provinsi Riau sekarang. Dengan perkiraan petunjuk arah perjalanan dalam catatan Ait Sing, serta hal ini juga dapat dikaitkan dengan adanya berita tentang pembangunan sebuah candi yang dipersembahkan oleh Raja Sriwijaya tahun 1003 kepada Kaisar Cina yang diberi nama Cheng Tin Wansu. Candi bungsu sebagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Namun yang pasti pada masa penaklukan oleh Rajendra Chola I, berdasarkan prasasti Tanjore, Sriwijaya telah beribu kotakan di Kadatam, yakni Kedah sekarang. Pembentukan dan pertumbuhan kerajaan Sriwijaya.
belum banyak bukti fisik mengenai kerajaan Sriwijaya yang bisa ditemukan. Kerajaan ini merupakan negara maritim dan menjadi pusat perdagangan. Namun kerajaan ini tidak meluaskan kekuasaannya di luar wilayah Kepulauan Asia Tenggara, dengan pengecualian berkontribusi untuk sebuah populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di wilayah barat. Beberapa ahli masih berselisih kawasan yang menjadi pusat pemerintah Sriwijaya. Selain itu, bisa jadi kerajaan ini biasa memindahkan pusat pemerintahannya. Namun kawasan yang menjadi ibu kota masih tetap diperintah secara langsung oleh penguasa, sedangkan daerah pendukungnya dipimpin oleh datu setempat. Sesuai dengan catatan Aitsing, Kekaisaran Sriwijaya telah ada sejak tahun 671. Pada tahun 682 dari Prasasti Kedukan Bukit, diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Daputahiang. Di abad ke-7 ini, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan, yaitu Kedah dan Melayu, menjadi bagian kekuasaan Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Kota Kapur pada tahun 686, ditemukan di Pulau Bangka. Bagian selatan Sumatera ini telah dikuasai Kemaharajaan Sriwijaya, Pulau Bangka dan Belitung hingga Lampung. Prasasti ini juga menyatakan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan petualangan militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak mau berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Holeng atau Kalingga di Jawa Tengah dan Tarumanegara di Jawa Barat yang kemudian besar akibat diserang oleh Sriwijaya. Sriwijaya tumbuh dan sukses mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Cina Selatan, dan Selat Karimata. Ekspansi kerajaan ini ke Semenanjung Malaya dan Jawa menjadikan Sriwijaya mengontrol dua pusat perdagangan di Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian, ditemukan reruntuhan candi-candi Sriwijaya di Kamboja dan Thailand. Pelabuhan Cem di sebelah timur Indochina di abad ke-7 mulai mengalihkan banyak pedagang dari Sriwijaya. Untuk mencegah hal tersebut, Maharaja Dharmasetu melakukan beberapa serangan ke kota-kota pantai di Indochina. Kota Indrapura di wilayah tepi Sungai Mekong di awal abad ke-8 berada di bawah kendali kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya meneruskan dominasinya atas Kamboja sampai pendiri Imperium Khmer. Raja Khmer Jayawarman II di abad yang sama memutuskan hubungan dengan Sriwijaya. Di akhir abad ke-8, beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Holeng dan Tarumanegara, berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Menurut catatan, Wangsa Sailendra pada masa ini pula bermigrasi ke Jawa Tengah dan berkuasa di sana. Di abad ini pula, di Semenanjung Melayu Langkasuka menjadi bagian kerajaan, di mana berikutnya Tramdralingga dan Panpan yang terletak di sebelah utara Langkasuka juga berada di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya. Setelah Dharmasetu, yang menjadi penerus kerajaan adalah Samaratungga. Ia berkuasa pada tahun 792 sampai 835. Tidak seperti Dharmasetu yang ekspansionis, Samaratungga tidak melakukan ekspansi militer, tetapi lebih memilih perkuat penguasaan Sriwijaya di Jawa. Selama masa kepemimpinannya, Samaratungga membangun Candi Borobudur di Jawa Tengah, yang selesai pembangunannya pada tahun 825. Sebagai pusat pengajaran agama Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari berbagai negara di Asia. Antara lain Aitsing, seorang pendeta dari Tiongkok yang melakukan ekspansi ke Sumatera. Dalam perjalanan belajarnya di Universitas Nalanda, India pada tahun 671 dan 695. Dan di abad ke-11, seorang sarjana Buddha dari Benggala yang berperan dalam perkembangan Buddha Vajrayana di Tibet. Aitsing melaporkan bahwa Sriwijaya sebagai rumah bagi sarjana Buddha, sehingga menjadi sebuah pusat pembelajaran agama Buddha. Pelancong yang datang ke pulau ini menyatakan bahwa koin emas telah dipergunakan di pesisir kerajaan. Selain itu, ajaran Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana juga turut berkembang di Sriwijaya.
Budaya India banyak mempengaruhi kerajaan Sriwijaya. Diawali oleh budaya Hindu, kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Raja-raja Sriwijaya berhasil menguasai Kepulauan Melayu melalui perdagangan dan penaklukan dari abad ke-7 hingga abad ke-9, sehingga secara langsung ikut serta mengembangkan kebudayaan Melayu beserta bahasanya di Nusantara. Sangat memungkinkan bahwa Sriwijaya yang terkenal sebagai pusat bandar perdagangan di Asia Tenggara tentunya menarik minat dari para pedagang dan ulama muslim dari wilayah Timur Tengah, sehingga beberapa kerajaan yang awalnya merupakan bagian dari Sriwijaya kemudian tumbuh berkembang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera kelak di saat melemahnya kekuasaan Sriwijaya. Ada sumber yang menyatakan karena adanya pengaruh orang Muslim Arab yang banyak berkunjung di Sriwijaya, maka pada tahun 718 Sri Indrawarman, Raja Sriwijaya memeluk Islam, sehingga sangat memungkinkan kehidupan sosial Sriwijaya ialah masyarakat sosial yang di dalamnya adalah masyarakat Muslim dan Buddha sekaligus. Tercatat beberapa kali Raja Sriwijaya mengirimkan surat ke Khalifah Islam di Suriah. Pada salah satu teks berisi permintaan agar Khalifah Sudi mengirimkan dai ke Istana Sriwijaya. Surat itu ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu 717 sampai 720 Masehi. Di dalam dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi penguasa dalam mengendalikan jalur perdagangan antara Tiongkok dan India, yakni dengan penguasaan atas Selat Sunda dan Selat Malaka. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya mempunyai aneka komoditi seperti kayu gaharu, kapur barus, kapulaga cengkeh, pala, gading, timah, dan emas yang membuat Raja Sriwijaya kaya seperti raja-raja di India. Kekayaan yang amat banyak ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vasal-vasalnya di seluruh Asia Tenggara. Pada paruh pertama abad ke-10, di antara jatuhnya dinasti Tang dan naiknya dinasti Song, perdagangan dengan luar negeri cukup heboh, terutama Fujian, negeri kaya Guangdong, Kerajaan Ming, dan Kerajaan Nanhan. Tak diragukan lagi Sriwijaya meraup keuntungan dari perdagangan ini. Letak kerajaan Mataram kuno ada di sekitar Yogyakarta yang merupakan Jawa bagian tengah. Daerah ini sangat subur karena tanahnya dikelilingi oleh gunung berapi dan aliran sungai yang tidak tersumbat. Sejarah kerajaan Mataram kuno berhubungan erat dengan sejarah kerajaan besar lain di bumi Nusantara, seperti halnya sejarah kerajaan Sriwijaya yang menjadi cikal bakal kerajaan Mataram kuno. Posisi persisnya, kerajaan Mataram kuno sempat mengalami beberapa kali pergantian istana yang disebabkan oleh bencana alam. Namun bagaimanapun juga di mata orang-orang awam,
sejarah Mataram kuno sering rancau dengan sejarah Mataram Islam. Padahal kedua kerajaan ini terpaut ratusan tahun dengan banyak perbedaan. Mataram kuno sama dengan Kerajaan Medang. Pusat pemerintahannya ada di Jawa Tengah, lalu pindah ke Jawa Timur. Agama yang dianut dari Hindu Siwa menjadi Buddha Mahayana. Sistem pemerintahannya di politik istana sedikit berbeda dengan yang diterapkan pendahulunya dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Mataram kuno juga menjadi kerajaan agraris yang meneruskan tahta Kerajaan Kalingga atau Beling. Raja Medang I Bumi Mataram menjadi ungkapan petunjuk bagi kita bahwa dahulu pernah ada suatu kerajaan di Bumi Mataram. Mataram sendiri diyakini sebagai nama daerah penting yang dijadikan pusat kerajaan. Alasan inilah yang kiranya membuat Kerajaan Medang lebih dikenal sebagai Kerajaan Mataram. Untuk lebih mengenal spesifiknya, Mataram yang dimaksud adalah Mataram Hindu atau Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini berdiri di atas sebuah prasasti tertulis berangka tahun 907 yang dikenal masyarakat dengan Prasasti Mantiasih. Prasasti ini mengatasnamakan Dyah Balitung dan menjelaskan secara eksplisit bahwa penguasa pertama Kerajaan Medang ini adalah Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Menyandang gelar ratu bukan berarti penguasa pertama Kerajaan Mataram merupakan seorang perempuan. Ratu, Rakai, dan Bri adalah istilah asli Nusantara untuk menyebut seorang penguasa. Jadi Sanjaya memiliki jenis kelamin laki-laki, namun memakai gelar ratu karena pada saat itu tidak ada perbedaan yang berarti atas tafsir ratu dan raja. Ibnu Sanjaya bernama Sanaha. Sanaha inilah memiliki seorang saudara bernama Sana yang menguasai sebuah kerajaan tanpa nama. Tepat di tahun 732 Masehi, Ratu Sanjaya mengeluarkan sebuah prasasti yang menerangkan posisinya sebagai seorang raja. Ia memiliki seorang pendahulu bernama Sana. Beliau gagal memerintah kerajaan tak bernama hingga kondisi di dalam kerajaan kacau. Lalu Sanjaya datang untuk membereskan kekacauan tersebut. Diketahui bahwa ternyata Sana memiliki beberapa nama, antara lain Sena dan Bratasenawa. Proses turunnya ia dari tahta Kerajaan Galuh setelah memerintah sejak tahun 706 sampai 716 Masehi, dipicu oleh sebuah pemberontakan yang gagal diredam. Pemberontakan tersebut memang berniat mengkudeta Raja Sana. Pelaku di balik kudeta itu adalah Purbasora, paman dari Sanjaya sendiri. Setelah diturunkan paksa oleh Purbasora, Raja Sana merasa berhak menduduki tahtanya lagi. Ia pun berlari ke sahabatnya, Raja Sunda pertama bernama Tarusbawa. Sebenarnya Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Sunda masih memiliki ikatan batin yang lebih dari persahabatan biasa. Kedua kerajaan ini adalah bagian dari sejarah Kerajaan Tarumanegara yang kemudian pecah menjadi dua bagian. Selanjutnya di Kerajaan Galuh, Sana beserta keluarganya diperlakukan dengan sangat baik. Setiap tingkah dari keluarga Sana diperhatikan betul oleh Raja Tarusbawa hingga ia merasa sangat simpati dengan keponakan sahabatnya itu. Raja Tarusbawa pun memutuskan menikahkan putrinya dengan Sanjaya, anak Sanaha, adik kandung Sana. Ia bermaksud membalaskan sakit hati keluarganya atas kudeta yang dilakukan keluarga Purbasora. Sanjaya menyampaikan maksudnya ini kepada mertuanya dengan tujuan mendapatkan restu, sekaligus bantuan perang merebut kembali hak milik kerajaan. Sanjaya memulai pembalasan dendamnya dengan naik menjadi raja di Kerajaan Sunda terlebih dahulu. Ia memerintah di Sunda bukan atas nama besarnya langsung. Sanjaya hanya berusaha menjalankan pemerintahan di Sunda, menggantikan mertuanya yang sudah berumur. Seharusnya tampuk kekuasaan jatuh ke tangan istrinya. Sayangnya sang istri kurang cakap dan lebih percaya pada kemampuan suaminya, sehingga nantinya Sanjaya menggenggam kekuasaan 3 kerajaan sekaligus. Kerajaan ini menjadi raja yang cakap di Kerajaan Sunda yang termasuk di wilayah Jawa Barat.
Sanjaya ikut terlibat dalam sejarah kerajaan Kalingga. Ia menggantikan Ratu Sima yang terkenal super adil untuk menduduki tahta kerajaan Kalingga. Di abad ke-7 itu pula lah Sanjaya mengakhiri kekuasaannya di Jawa Barat dengan membagi wilayah kerajaan kepada kedua putranya. Sanjaya kemudian pergi ke Mataram lagi sesuai dengan keinginan awalnya. Di sana ia mengambil alih kekuasaan dan menjadi raja di Mataram kuno. Karena memulai segalanya dari awal, sejarah lebih mengenal Sanjaya sebagai pendiri Wangsa Sanjaya yang menguasai kerajaan Mataram kuno. Kejayaan Mataram kuno sudah tampak sejak awal. Semua ini berkat jiwa kepemimpinan Sanjaya yang memang layak menjadi raja. Sanjaya bukan sembarang raja yang hanya menginginkan kekuasaan semata. Sanjaya adalah seorang raja yang juga memahami isi dari kitab sucinya. Ia adalah seorang penganut Hindu Siwa yang sangat taat. Selama pemerintahan Sanjaya, penduduk Mataram kuno menghasilkan komoditi pertanian berupa olahan padi yang digunakan sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat di dalam maupun luar kerajaan. Sanjaya sendiri tidak pernah menunggu disuruh para Brahmana untuk membangun pura-pura sebagai tempat suci peribadatan orang Hindu. Meskipun sangat mendukung perkembangan agama Hindu, namun Sanjaya merupakan raja yang bijak. Beliau ini bercermin pada sejarah kerajaan Majapahit yang sukses menerapkan sejarah Bhinneka Tunggal Ika sesuai yang tercantum di kitab Negara Kretagama. Sanjaya menjembatani penduduk di Mataram kuno yang ingin memeluk agama lain. Waktu itu hanya ada dua agama besar yang memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Hanya ada Hindu dan Buddha. Sifat Rakai Panangkaran yang paling menonjol adalah pemberani. Ia telah melakukan banyak penaklukan terhadap raja-raja kecil di sekitar wilayah Mataram kuno. Rakai Panangkaran menggantikan Ratu Sanjaya sebagai penguasa kerajaan Mataram kuno. Di masa pemerintahannya, kaum Hindu bertempat tinggal di Mataram kuno bagian barat, sementara para pemeluk Buddha lebih nyaman menempati wilayah Jawa Tengah sebelah selatan. Perbedaan tempat ini sengaja dilakukan agar kedua agama dapat hidup berdampingan, menjalankan ibadahnya masing-masing dan berinteraksi dengan orang-orang yang sama. Keimanan akan semakin kuat karena sering bergaul dengan orang seagama. Namun di luar urusan agama, setiap penduduk Mataram kuno tetap menjalin hubungan dagang dan pekerjaan lain seperti biasanya. Rakai Panangkaran kemudian merubah agamanya sendiri menjadi Buddha Mahayana. Sejak Rakai Panangkaran beralih agama, ia mendirikan wangsa baru yang dinamai Sailendra. Dengan itu berarti ada wangsa kedua yang menguasai kerajaan Mataram kuno. Uniknya para penganut Hindu Buddha di Mataram kuno selalu hidup aman dan nyaman. Para penganut Hindu mendirikan candi peninggalan agama Hindu seperti Candi Dieng dan Gedong Songo. Di belahan Mataram kuno bagian selatan juga membangun candi peninggalan Buddha, semacam Candi Mendut, Prambanan, dan Candi Borobudur. Memang pada perkembangannya, kedua wangsa dan agama yang berbeda tersebut sempat berkelahi. Permasalahannya ada pada hak meneruskan kekuasaan raja. Namun konflik klasik ini dapat diatasi dengan keberanian Rakai Pikatan dari wangsa Sanjaya yang memeluk Hindu, menikahi Pramodawardhani, putri Samaratungga yang memiliki pembangunan Borobudur dari dinasti Sailendra. Akhirnya otomatis pula kedua wangsa ini sama-sama kembali duduk di istana kerajaan. Kedua agama yang sempat tak akur akhirnya kembali berbaikan. Mataram kuno terus berkembang maju hingga kekuasaannya jatuh ke tangan Dyah Balitung. Dyah Balitung bahkan mampu membalikkan keadaan yang semula tidak stabil menjadi lebih baik. Ialah Raja Mataram kuno yang kembali mempersatukan Jawa di bawah tundukan satu kerajaan. Kekuasaannya pun menyentuh hingga Pulau Bali. Keruntuhan Mataram kuno dipicu oleh perseteruan anggota keluarga. Semuanya bermula sejak Samaratungga meninggal dunia. Istrinya yang bernama Dewi Tara memiliki anak Bala Putra Dewa.
Balaputradewa sebenarnya tidak terima atas kepemimpinan Rakai Pikatan sebagai Raja Mataram kuno. Balaputradewa yang memang tidak berada di posisi bagus nekat menunjukkan sikap perlawanan kepada kepemimpinan Rakai Pikatan. Kontan saja Rakai Pikatan mengusir Balaputradewa. Lelaki tersebut mencoba bertahan di dekat Candi Prambanan dengan mendirikan Candi Boko. Sayangnya, pertahanan tersebut tidak dapat bertahan lama. Keadaan memaksanya melarikan diri keluar Pulau Jawa. Ia memilih Pulau Sumatera sebagai tempat pelariannya. Pada waktunya nanti Balaputradewa malah menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Lewat ketangguhan Kerajaan Sriwijaya, Balaputradewa mencoba membalaskan sakit hatinya dahulu di masa pemerintahan sesudah Dyah Balitung. Mataram kuno berkembang ke bawah. Serangan dari Kerajaan Sriwijaya semakin memperparah keadaan yang sebenarnya sudah keteteran dengan adanya bencana alam yang menimpa Kerajaan Mataram kuno. Empu Daksa yang merasa keturunan asli Sanjaya mengkudeta Dyah Balitung. Selanjutnya Mataram kuno semakin goyah dari dalam maupun luar. Peristiwa Mahapralaya yang memporak-porandakan istana Mataram kuno memaksa Empu Sindok yang saat itu berperan sebagai Rakyat Ihinu memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Diperkirakan kota tepatnya adalah Jombang dan Madiun. Setelah perpindahan pusat kerajaan itu, Sriwijaya semakin parah menginjak-injak kekuasaan Mataram kuno. Melalui sekutunya di Jawa, Sriwijaya mengakhiri kekuasaan Mataram kuno di tahun 1016 Masehi, sebagaimana yang disebutkan Prasasti Bujangan.